Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobraser, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di episode atau seri ke berapa nih? 423. Semoga dalam kondisi tentram dan udah itu aja kayaknya yang paling penting ya, tentram. Kalau sehat tapi nggak tentram, nggak asik juga. Ya kalau sakit tapi tentram gimana? Oke. Tamu kita kali ini dari komunitas OKOC Forever. Ketuanya siapa nih? Coach ST. Loh. Oh. Minum kopi ya. Oke. Sambil kita nunggu ya. Sobat, kita lihat yang satu ini dulu. Nih. Nisa Siregar, Bu Nisa Siregar, waalaikumsalam, sehat selalu, amin, sama-sama. Belum keluar. Oke, saya lihatnya di sini kalau gitu. Oke, dari Ica, Kebayoran Lama. Pak Indra, apakah benar jika rezeki suami terletak di anak dan istrinya? Karena alhamdulillah setelah menikah rezeki suami saya mengalir deras. Dan sekarang rencananya kita mau coba franchise minimarket. Barakallah. Mohon doa restunya dari Bapak karena kadang saya terinspirasi juga dari Bapak. Berarti kadang-kadang aja ya. Baca. Syukur alhamdulillah memang rezeki itu Allah, ya kalau menikah itu ya, kalau orang punya satu rezeki gitu ya, terus menikah, ketemu nih, nah rezekinya memang bertambah dan setiap anak itu juga punya rezekinya masing-masing. Jadi kalau dikumpulin di dalam satu keluarga, kebayang kan berapa lipat kali itu semua bisa menjadi rezeki bersama. Ya maka itu salah satunya selain istighfar, selain sedekah, selain bersilaturahmi, ya kalau menikah itu juga rezekinya menjadi bulat. Ya, karena pernah dengar ya hadisnya bahwa menikah itu melengkapkan agama. Iya, kalau kita pikir-pikir benar juga ya. Tapi syukur alhamdulillah saya dengarnya bahwa mau franchise minimarket, terutama dari yang kalau nggak Indomart, Alfamart itu memang di awal butuh modal yang nggak sedikit, tetapi dia kalau banyak lalu lintasnya di situ dia bisa minimal kalau satu ya, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Terus kalau disewa di situ juga bisa membayar uang sewanya sendiri. Habis itu ada lebihnya buat bulanan keluarga. Itu dari teman-teman yang udah pernah atau sedang masih punya franchise minimarket. Dan semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, perluasan rezeki, ketabahan, kesembuhan dan kesehatan untuk Mbak Ica sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Wah, Bu Nisa endorse di toko buah. Mau banget nih, apalagi udah mau Ramadan. Nanti tinggal bilang Winnie ya. Gitu, Bu. Kan itu bukanya 24 jam ya.
Kalau 24 jam berarti bisa kapan aja dong. Ya. Oke, kita lihat tamu kita siapa nih. Ya, udah ada sih di belakang, tapi ini gambarnya yang lebih jelas. Lebih jelas. Tunggu dulu. Belum. Nah, ini coba ya kita lihat ya. Oh ya, ada Bunda EN dan Bu Kamelia. Ya, Bu Kamelia owner jus buah Mama K. Kalau Bunda EN owner EN Craft. Oke, kita undang ya. Yang muncul salah. Assalamualaikum, Prof. Halo. Sehat, Prof. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas, Prof. jelas Prof. Oke, gambarnya jelas? Jelas. Oke. Kita mulai ya. Ya, Prof. Terima kasih nih udah mau hadir. Salam buat Coach ST. Kadang-kadang dia sibuk jadi suka nggak muncul di sini. Tapi siapa tahu muncul. Tapi ini ada dari OKC Forever Cirebon, Deng. Oke. Endorse terus. Kita mulai dengan ini ya. Perkenalan pribadi. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Prof. Oke. Perkenalan pribadi itu bicaranya makanan kesukaannya apa, hobinya apa, selain usaha ngapain gitu ya. Siapa yang mau Baik, Prof, duluan? baik. Yang mau duluan siapa? Ibu yang dulu aja. Ibu aja. Monggo, Bu. Oke deh, saya dulu ya Prof. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Prof, nama saya EN Praningsih. Nama usaha saya, nama brand saya EN Craft. Saya domisili di Tambun, Bekasi. Saya hobinya jalan-jalan, senangnya jalan-jalan, terus ngoprek-ngoprek bikin apa ya, kerajinan gitu, Prof. Nggak mau diem aja pokoknya deh. Apalagi ya? Dekat sama Bu Nisa nggak? Dekatan ya? Sama Bu Nisa deket. Mentor saya Bu Nisa. Selain Coach Esti sama Coach Amel, Bu Nisa, Bu Ning, kita satu pulau. Oke. Pulau Ya. apa itu? Pulau Bekasi. Pulau Bekasi. Tambun City nggak, Bu? Ada di peta ya, Prof? Bekasi ada di peta loh, Prof. Ada ya. Ada. Ada Iya. dong. Iya. Saya usahanya selain bikin souvenir, saya juga sering mengisi apa ya, pelatihan-pelatihan gitu, Prof. Ya sharing ilmu lah, ilmu yang saya punya sedikit, saya coba sharing ke yang memerlukan supaya saya bisa keisi lagi dengan yang lebih baik lagi. Amin. Iya. Awal saya usaha, pertamanya kan saya ini konsumtif nih Prof. Kalau jalan-jalan ke mall tuh suka ngelihat pernik-pernik yang lucu-lucu gitu ya.
tukang belanja lah, beli kayak bros apa segala macam. Lama-lama saya mikir, kok orang bisa bikin, saya harusnya bisa bikin juga nih. Nah, saya coba, emang banyak gagalnya, tapi ya saya nggak putus asa lah. Saya coba, akhirnya berhasil dan saya udah nggak belanja bros-bros lagi, tapi bikin sendiri. Setelah saya bikin, waktu itu kan saya masih amfibi ya, Prof, masih kerja. Nah, teman saya tuh lihat saya bikin, kayaknya mungkin tertarik. Pertama beli satu, dua, kemudian adiknya ada yang menikah, pesanan pertama itu 500 piece, padahal saya belum lancar waktu itu. Eh, Begitu saya coba, ternyata enak juga ya, usaha di waktu itu masih souvenir ya, ya Prof. Saya bikin souvenir. Setelah bikin souvenir, ternyata ada yang minta bikin hantaran. Kebetulan ibu saya tuh pinter, dia bikin hantaran. Nah, jadi saya punya ilmu dari ibu saya. Kemudian sepaket deh, souvenir juga, hantaran juga. Dan terus sampai akhirnya sampai sekarang saya bikin kalau apa souvenir juga, hantaran juga, dan saya transfer ilmu saya buat yang memerlukan. Dan alhamdulillah ini berkat OKOC ini saya juga kemarin diundang nih Prof untuk Sudin Jakarta Barat sama Jakarta Selatan. Itu dari OKOC. Alhamdulillah saya bisa nyebrang ke pulau lain dari Bekasi. Saya di Bekasi sering mengisi pelatihan-pelatihan Prof buat ibu-ibu PKK, terus sama apa ya, karyawan yang sudah mau pensiun gitu, Prof. Karyawan senior yang menjelang pensiun itu saya mengisi pelatihan untuk pembekalan mereka pada saat pensiun nanti, ada kegiatan yang bisa menghasilkan supaya mereka tidak kaget. Kemudian di desa-desa saya juga mengisi dari Dinas Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah sekarang saya juga di Jakarta mengisi juga di TKK gitu loh, Prof. Alhamdulillah berkat OKOC juga. Terima kasih, Prof. Mungkin itu perkenalan dari saya, nanti bisa ditambahin lagi. Saya manggilnya apa ya? Luar biasa Ibu. Top. Apa aja di Prof? Nanti kalau dipanggil apa aja nggak nengok. Apa aja. Nanti boleh. Yang enak aja, Prof. Yang enak aja. Kita udah pernah ketemu, Prof, kemarin di Senayan, Prof. Oh iya. Iya. Kalau ingat ini, Profesor ingat deh. Oh iya. Betul. Iya. Alhamdulillah ketemu lagi. Iya. Di pameran Jakpreneur. Iya, betul, Prof. Sekarang udah ganti lagi namanya, bukan Jakpreneur. Apa tuh, Prof? Jakarta Entrepreneur, jadi nggak boleh disingkat. Oh gitu. Iya. Nggak tahu kenapa. Itu kan ada PLT-nya tuh, PJS. Oh gitu. Jadi harus panjang, nggak boleh singkat ya, Prof? Iya, nggak tahu kenapa tuh. Jadi Jakarta Entrepreneur. Entrepreneur. Iya. Ya. Ya, makasih Bu En udah Ya, sama-sama, Prof. Introduction, terus ini kalau di Saya. depan di layar itu ada gambar mic nggak? Ada gambar mic nggak? Ada Prof. Nah, nanti supaya kita nggak keganggu latar belakang, suara latar belakang, nanti kalau lagi nggak bicara pencet itu ya, nanti ada garisnya ya. Oke. Thank you. Oke. Sama-sama. Sekarang Mbak Saya. Amelia. Ya. Ya, Prof. Perkenalkan, nama saya Kamelia. Ini saya newbie loh, Prof, di OKOC Forever. Di bawah bimbingannya Coach Esti sama Coach Amel, luar biasa memang. Apa baru belajar, Prof?
Kita pernah ketemu Prof waktu itu di Basuro Prof sama di Kemenkraf Prof. Oh iya, Allahu Akbar, Bineka Barakallah. Prof. Bineka. Oh iya, Sehat-sehat selalu ya di Prof. Condet, Iya di di Condet. Condet. Iya. Gimana? Hobi saya ya kenapa Pak? Untuk hobi saya nih biasa minum jus Prof. Jadi ide saya awal untuk membuat jus ini karena hobi lalu untuk dicoba varian lain dengan apa topping lain. Alhamdulillah masyarakat sekitar wilayah Tebet menerima Prof. Walaupun omsetnya tidak sebesar Ibu EN lah ya, kan kita newbie Bu. Tapi kan saya Enggak ingat pesan Prof yang lah. kenapa rasa tetap semangat. Nah, itu. Siap, itu Prof. Gitu Kok bisa saja. hobi minum jus itu gimana tuh ceritanya? Kebetulan kan ibu saya itu kan apa awalnya karena dia kena penyakit stroke ya, jadi saya coba untuk mengolah sesuatu yang tidak mengandung kadar gula tinggi dan bisa menurunkan kadar kolesterol. Kebetulan tempo hari saya coba untuk jus yang kayak jus pare gitu Prof, yang bisa meredakan aliran darah. Alhamdulillah kalau jus pare itu opsional ya Prof. Kalau yang membutuhkan saja, kalau yang lain ya standar seperti mangga dan buah-buah segar lainnya, Bro. Gitu. Kalau yang di jus paling enak tuh jus apa? Kalau di sini mereka sebenarnya varian nanas sama alpukat, Bro. Oh, kalau Sama. kalau Jus duit. Mbak Saya nanas, Prof. Enak, Prof. Nanas. Sama jas duit. Just do it. Just do it ya. Ya, keren. Masya nggak Allah. nggak bisa dimakan itu sepatu. Masya Allah. Oke, oke. Ya, Prof. Ya, makasih tadi perkenalannya. Ya, Prof. Saya panggilnya apa? Mbak Lia ya? Mia aja, Prof. Mia, ya, Mia, oke. Mia. Ya, Mia. Oke. Nadia, makasih Bu En, makasih. Sama-sama, Nah, Prof. ini kan sepertinya nih udah nggak perlu promosi lagi, tapi kayaknya perlu promosi apa enggak sih sebenarnya? Perlu Prof, apalagi dipromosin sama profesor. Oh iya, perlu itu penting. Ya Bu ya. Iya, Oke, oke. saya pengen Tapi ini promosiin itu, Prof. Kalau ada pelatihan, mau tuh, Prof. Aku juga mau juga, Prof. boleh. Kalau boleh. diundang Mia nanti. Iya, saya udah lama nggak dipanggil sama Coach Esti, kan saya panggilan. Oh, Au. Keren. lanjut Coach Karena Esti-nya. lagi sibuk, Prof. Mungkin Udah. Coach Esti, Coach. Esti-nya lagi sibuk abis Jumat berkah. Oh iya, betul. Tiap hari Jumat ya. Hari Iya. ini. Iya betul. Hari ini, oh iya betul. Hari Saya ini ikutan. Alhamdulillah Jumat berkahnya Coach Esti. berkah lancar. Iya. Kalau gitu kita promosi ya. Nah, Boleh, Coach. promosinya ada 4 nih komponennya. 1, tadi kan udah bilang, oh iya yang 1 pernak-pernik, yang 1 jus. Tapi nanti dijelasin ada varian apa aja, ditunjukin barangnya juga boleh, ya botolnya juga boleh, atau brosnya juga boleh. Kemudian nomor 2, harganya berapa nih? Ada yang harga yang rendah, ada yang tengah, ada yang mahal, berapa rupiah. Ketiga, kalau mau beli sekarang itu kemana paling gampang untuk pesen. Terus yang keempat adalah apakah terbuka untuk punya reseller misalnya contoh, atau kolaborasi lainnya, bermitra dengan yang lainnya. Kan ini udah mau deket-deket Lebaran, jadi banyak yang mikirin perlu hampers gitu ya.
Jadi produk banding dan seterusnya. Jadi kita nggak usah mikirin, aduh kita bandel apa ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau produk bundling dari Bamia sama Bu En. Ya, siapa yang mau duluan nih promosinya? Mbak Mia dulu aja deh. Ibu. Mbak Mia gantian. Ayo, Bamia, silakan. Izin saya duluan ya. Oke, Prof. Produk saya itu jus. Jus, kalau untuk yang takeaway seperti ini modelannya. Ya, Prof. Ya. Ini ada varian strawberry, mangga, nanas, jambu. Untuk yang takeaway, kalaupun yang dine-in, kita sajikan seperti ini. Dine in Ya, di mana jadi tuh? dine-in di Tebet, Pak. Jadi di Cafe Piccolo, Pak. Oke. Ya, kami kerjasama dengan di sini. Bentukannya seperti ini untuk yang dine-in. Untuk dijual per botol itu sekitar 10.000 Prof saja yang take away. Oke. Jadi kalau untuk yang dine-in sama, cuman beda kemasan saja, Prof. Lalu untuk mendapatkannya di Tebet, Prof. Kami posisinya di Asambari, Prof. Gitu. Terus ada rasa apa aja? Ada rasa apa aja? Ada sirsak, mangga, jambu, strawberry, nanas. Merah Ya, Prof. 5 ada nggak? Merdel ada nggak? Merdel. Maaf, Prof, kadang Merah delima. belum ada. Merah Belum delima. ada, Prof. Oh. Belum ada, adanya batu cincin merah delima, Prof. Kalau belum. Nggak ada ya? Iya, Prof. Oke. Nih ada Cukup Coach dari Esti saya. nih ternyata nih sama Coach Amel. Assalamualaikum, Coach. Apa kabar Coach Amel, Coach Esti? Mas. Ya, cukup promosi dari saya. Mungkin Bu En, monggo dilanjut. Mbak Mia, itu Baik. punya reseller nggak? Atau gimana tuh? Kalau mau kerja sama? Iya, kalau ini biasanya radius terdekat saya bisa reseller, Prof. Untuk harga nanti bisa disesuaikan. Begitu, Prof. Disesuaikan naik atau turun? Tergantung jumlah permintaan, Prof. Begitu. Oke, ya makasih promonya Mbak Mia. Ya, Semoga sama-sama. semoga lebih meningkat lagi di Amin. Syaban dan Ramadan ini. Karena Amin, pasti, amin ya Rabbal Alamin. ya, pasti orang cari yang seger-seger. Ya, Prof. Amin, amin. Oke. Ini katanya Coach Amel, gelasnya lucu. Oh. Terima kasih. Oke. Bu En, mangga, Tipayun. Ya. Payun kan tadi itu Bu Amel. Ya. Pas azan lagi ya. Ya saya promosinya ini Prof. Lagi azan. Mau berhenti dulu nggak apa-apa, Bu? Kita mendengarkan azan di daerah Bekasi, waktu Bekasi. Iya, soalnya kenceng suaranya. Iya, nggak apa-apa. Kita dengerin aja dulu. Kalau di Mbak Mia udah azan belum? Saya, Prof. Belum ya? Apa udah? Sudah, Prof. Oke. Coach Esti, alhamdulillah. Prof Rutin
ikut forever sedekah, sedekah forever. Karena Coach Esti ngasih tahu katanya dengan sedekah itu kita mendapatkan naungan di akhirat. Jadi makin banyak, makin besar sedekahnya, makin gede naungannya. Wih, amin ya rabbal alamin. Thank you Coach Esti. Teman-teman tadi yang ada Coach Dul. Coach Dul, how are you? Nanti kalau udah selesai azannya, Bu En, mangga dilanjut. Ini ada Kak Emma nih. Wah, luar biasa Kak Emma. Semangatnya menggebu-gebu. Menggeb-geb. Ada Mbak Asti. Masih ada nggak Mbak Asti? Oh, udah nggak ada. Ya. Mangga. Oke. Ya, di EN Craft itu sekarang EN Craft itu pakai olahan perca, Prof. Jadi bikin mulai dari tempat pensil, pouch, tempat tisu. Ini semua dari perca yang tidak terpakai, diolah menjadi bernilai ya, barang yang bernilai seperti ini. Aku masih ada tempat tisunya tuh. Masih ya, alhamdulillah. Dipakai ya, Prof? Iya dong. Alhamdulillah. Kadang-kadang Kalau suka mau saru sama taplak. Oh gitu. Jadi suka dicari-cari mana ya? Oh itu dia, karena Warnanya sama. Digantung, Prof. Oh, Nanti digantung, ya. Jadi itu tisu gantung. Oke. Di EN Craft itu tersedia barang-barang olahan perca dari mulai pouch, tempat pensil dan sebagainya. Juga ada home decor, ada sejadah. Apalagi kan ini mau menjelang hari raya atau bulan puasa, nanti bisa pesan sejadah. Atau kalau pas ada acara hari besar, biasanya kita juga terima pesanan, Prof. Dan EN Craft juga bisa melatih untuk ibu-ibu yang mau belajar craft dan belajar membuat hantaran juga mahar. Kalau mau mencari EN Craft di Instagram ada EN Craft. Tapi EN Craft di Instagram ada 2. Kalau yang EN Craft ini yang ada logonya ini. Karena kalau ini sudah haki. Kemarin saya sempat komplain sama yang pakai nama EN Craft karena punya saya kan sudah ada hakinya. Cuma belum diganti sama orang itu. Ya udah biarin, nggak apa-apa deh. Kok bisa samaan? Nama EN Craft ada barengan? Iya, dia EN Craft tapi namanya Endang. Produknya sama lagi, Prof. Saya kemarin udah tegur sama ibunya, saya bilang, Bu, kalau bisa namanya ganti karena nama EN Craft yang saya punya sudah ada hakinya. Tapi belum ini sih kayaknya belum diganti sama dia. Dia juga bingung kali. Bingung mau ganti apa ya? Iya, coba dikasih ide. Kalau namanya Endang berarti Endang Craft. Atau ya, ntar saya coba deh. Terus apa lagi ya, Prof? Saya bingung. Itu harganya dari berapaan yang misalnya ya? Harganya mulai 5.000. Oh. Mulai 5.000 minimal pemesanan 50 piece untuk souvenir. Itu untuk souvenir, tapi
kalau beli satuan 10.000. Kalau untuk souvenir karena jumlahnya kan banyak, jadi bisa lebih kurang. Kalau mau souvenir itu selain dapat plastik kemasan, dapat label nama, kemudian ya itu aja nanti jadi si penerima tinggal membagikan saja, nggak perlu mikirin kemasan dan lain-lainnya. Eh, Kalau untuk hantaran itu paket hantaran dari mulai 3 piece itu 3 box pakaian dalam, apa namanya, handuk handuk sama mukena itu 250 sudah termasuk kotaknya. Tapi itu minimalnya 3. Terus apalagi Prof? Saya bingung Prof, apalagi Prof? Ini saya Terus selain ditodong sama Coach Amel ini, Coach Amel nih yang nodong saya. Belum oh, siap. kan Bu En itu rajin ikut pameran ya. Kalau Iya. dari kan kalau itu sendiri ya. Kalau yang lain-lain reseller atau apa-apa gitu ada juga nggak? Belum ini sih kalau tapi kalau mau jadi reseller bisa, cuma belum ada Prof. Emang belum ada rencana atau belum nyari atau gimana? Karena saya pengennya kan fokusnya ke ngajar ya Prof. Jadi kalau untuk reseller kalau ada yang mau ya saya terima. Oke, berarti kalau bukan reseller misalnya gini, kerjasama dengan WO gitu, pasti udah dong ya? Eh, Baru mau ini. Hari ini besok pas ada pameran wedding. Ini tadi saya habis loading barang di Bekasi Junction datang Prof. Ada ngundang profesor datang. Ada bazar wedding di Bekasi Junction. Wah, kalau profesor datang saya seneng banget nih. Coach Amel tinggal ini aja, tinggal atur sama Winnie. Saya masih di luar kota tapi. Oh. Iya, ini lagi di luar Iya. kota nih, makanya itu jamnya agak beda. Oh Makanya tadi gitu. azan di sana, di situ belum azan. Iya. Lagi di mana, Prof? Lagi di Singapura, Bu En. Oh, ntar pulang bawa coklat ya, Prof. Iya, lagi nganter ibunda, dia cek Oh, rutin ke dokter. oh, semoga Ibunda sehat-sehat selalu. Profesor Amin, juga ya. amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nanda Hasfia Official. Thank you. Oke. Kok tinggal sendiri nih, Bu En? Lagi keluar. Itu kali, sinyalnya jelek kali. Oh Tadi iya, juga. iya. Bu En itu tanggal lahirnya cuman beda sebulan sama adik saya. Oh iya? Ntar ulang tahunnya barengin. Saya ikutan gitu. Jadi saya yang diundang gitu, Prof. Jadi nggak apa-apa deh. Duluan siapa? Duluan saya Pak? Duluan Duluan Bu En sebulan. Cuman beda bulan. Kalau nggak dia kan apa-apa. 28. Dia 28 Juni. Nggak apa-apa, saya ngalah, Prof. Saya ngalah. Boleh bilang sama Coach Esti. Coach Esti itu yang sering ketemu sama dia. Oh gitu. Saya aja kalah sering sama Coach Esti. Ini kata Coach Amel, Bu En deg-degan Prof. Sudah lama mau ngobrol sama Prof Indra nggak jadi. Hehe, produknya keren-keren. Emang keren, kan udah dipakai. Bisa aja tuh Coach Amel tuh.
Terus kata Coach Yasi, Bu En juga trainer hard skill dari OOF. Dan beliau Iya, beberapa kali mewakili OKC Indonesia sebagai trainer di dinas. iya, Wey. Prof. Barakallah, barakallah. Ini kata Bu Nisa juga nih, sering muncul jadi narsum di Pulau Bekasi. Tapi saya pernah juga, Prof, ada tamu dari Gorontalo. Itu dari P3K, P3K, DP3A Gorontalo, dia kunjungan ke Jakarta. Kemudian saya diundang, Prof, untuk ngajar, untuk mengisi pelatihan bikin kerajinan tangan, craft. Itu 3 kali, Prof, saya diundang. Tadinya saya mau diundang ke Gorontalo sama Ibu Bupatinya waktu itu ya. Tapi nggak jadi, belum belum jadi. Dia yang kesini lagi, beliau yang kesini. Jadi katanya beliau mau kesini, ya udahlah. Jadi saya di sini aja ngisinya. Alhamdulillah ada 3 kali saya ngisi dari Gorontalo. Alhamdulillah. Wah, kalau ada kesempatan ke sana harus coba tuh karena kulinernya mantap, sama ada kerajinan khas di sana namanya baju, sekarang namanya Karawo, kalau dulu Karawang. Sekarang. Itu kayak baju tapi atau kain tapi Streamin, kayak model streamin. iya di belah-belah gitu terus dijahit di sulam-sulam. Iya, model streamin namanya itu, Prof. Boleh, nanti saya minta itu KTBLC dari Prof Indra. Iya, boleh dong. Boleh, boleh. Ini katanya Coach Esi nggak diundang kalau acaranya saya. Diundang always. Diundang always. Saya cuma lihat-lihat Coach Esi dari Facebook aja. Ini saya undang lagi ya, Mbak Mia. Mbak Mia itu apa? Jajan snackku ya, betul ya? Betul, jajan snackku. Oke. Jus Mama Ke, jus apa itu tadi? Pak. Iya. Bener nggak? Mbak Mia, bisa dengar? Dengar Pak. Maaf tadi sinyalnya down ya Pak. Kabur ya? Kabur. Sinyalnya hilang-hilangan. Iya. Sinyalnya kasih jus dulu, Bun. Biar dikasih jus biar jos. Iya. Biar jos. Oke, tadi udah kita dengerin promosi dari Bu En maupun dari Mbak Mia. Sekarang ada pertanyaan dari saya. Tapi Jangan susah-susah ya, Prof. pertanyaannya gampang kok. Nih, pertanyaannya gini. Ada nggak cerita yang mau dibagi ke saya dan teman-teman, tapi ceritanya bukan yang manis-manis, tapi yang pahit-pahit? Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau ada, kita berterima kasih. Karena apa? Karena biasanya dari cerita yang pahit itu banyak dapat hikmah dari orang lain tanpa kita harus mengalaminya. Ya, jadi sangat berharga. Dan kalau hikmahnya keambil, itu jariahnya buat Bu En dan Mbak Mia. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Amin ya. Siapa yang mau duluan nih? Hai, buat aku nih. Ya udah deh, boleh deh, saya deh. Monggo. Saya tuh di awal, waktu awal saya buka usaha souvenir ya, Prof. Jadi ceritanya temen pesan sama saya. Udah pesan modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini, namanya begini. Pada saat mau pengerjaan, saya udah konfirmasi, ini gimana, udah cocok apa belum gitu kan. Oh iya, udah oke. Ini mau langsung dibuat? Iya, dibuat. Oke, pesannya sebanyak 500 piece.
Oke, saya bikin. Setelah saya bikin, sudah jadi, Prof. Sudah jadi, sudah ada nama lagi. Begitu saya konfirmasi, ini barangnya sudah jadi, mau saya antar seperti ini. Tiba-tiba dia bilang apa, Prof? Wah, sebentar ya, Bu En, saya tanya calon saya dulu. Astagfirullahaladzim. Eh, nggak lama, dia bilang, Bu En, calon saya nggak mau kayak begini. Ya Allah, saya bilang, mana saya kan baru mulai ya, baru mau merintis, ternyata dapat kendala seperti itu. Saya bilang, Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa lebih kuat lagi dari ini. Saya bilang sekali. Kemudian kan katanya kalau kegagalan itu harus 7 kali ya. Nah saya yang kedua, tapi saya nggak kapok, Prof. Saya nggak kapok. Padahal itu yang pesan teman saya sendiri. Itu diapain tuh? Saya cuma mendoa, ya. Itu diapain? Kenapa, Nggak Prof? dibuang kan? Nggak dibuang Enggak, kan? enggak. Saya cuma saya doakan semoga pernikahanmu langgeng dan tidak ada masalah. Saya cuma kasih doa itu. Kemudian karena itu kan sudah ada nama ya, Prof. Akhirnya saya eh, ganti kainnya. Waktu itu pesanannya dompet koin. Jadi saya ganti kainnya, justru saya jadi tambah ilmu. Dengan mengganti kain yang sudah ada nama, saya ganti, tadinya motifnya motif Cheongsam, karena dia Chinese. Tadinya motif Cheongsam saya ganti jadi motif dari mulai motif anak-anak, terus bunga-bunga dan lain-lain. Justru itu terjual di luar. Jadi saya ambil hikmahnya, dengan kegagalan itu saya disuruh berpikir untuk lebih gimana sih, jangan patah semangat di situ. Jadi barang yang sudah tidak terpakai bisa di apa namanya, Prof, direkondisi ya. Jadi lebih bagus lagi dari itu, malah banyak penggemarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pesanannya lebih banyak, Prof. 2000, Prof. Wow. 2000 piece. Saya senang dong, baru, waduh, saya dapat pesanan 2000 piece souvenir. Sudah jadi, sudah oke. Minta dikirim ke rumah, saya kirim ke rumah. Begitu udah dikirim ke rumah, ya qadarullah, orangnya pindah dari kantor itu dan pindah rumah pula. Dicari nggak tahu, nggak ada yang tahu. 2000 piece melayang. Ya sudahlah, saya bilang mungkin saya kurang beramal. Saya ambil hikmahnya seperti itu. Oke. Kemudian mengisi pelatihan. Pada saat mengisi pelatihan, pembayarannya nanti ya setelah selesai jadi narsum baru dibayar. Oke, nggak apa-apa. Karena saya pikir mungkin saya masih baru ya saat itu. Jadi saya kayaknya gengsi gitu, Prof, mau minta duitnya dulu gitu. Itu saya nggak berani ya. Karena saya pikir kalau gimana-gimana, yang penting saya udah sharing ilmu, ilmu saya dipakai sama orang, mungkin itu yang akan lebih berkah buat saya. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai say goodbye. Tapi dengan yang seperti itu, ternyata alhamdulillah dari mulut ke mulut, saya malah dipromoin untuk ngisi pelatihan lagi, dan malah lebih banyak dari yang kegagalan itu. Jadi nilai kalau secara rupiah mungkin lebih banyak yang saya dapat setelah saya gagal itu. Tapi saya nggak pernah kapok, Prof, dengan hal-hal yang seperti itu. Saya setiap ada orang yang tidak membayar atau orang yang lupa atau pura-pura lupa atau gimana, saya ikhlaskan dan saya anggap mungkin ini supaya saya naik kelas. Jadi supaya saya mungkin saya harus beramal ilmu saya gitu. Tapi ya mudah-mudahan di kemudian hari nanti saya bisa lebih kuat lagi menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena saya niatnya pengen orang ayo deh belajar, eh, jangan apa duduk-duduk aja atau gimana. Ayo belajar sama saya. Nggak punya duit nggak apa-apa. Yang penting ayo belajar ilmu
kewanitaan ya. Karena kan kita ini perempuan, Prof, punya suami. Suami itu kan bisa satu diambil sama yang punya, diambil sama Allah, bisa diambil sama orang lain, atau bisa ya lain-lain lah. Nah, perempuan itu harus siap gitu loh, Prof. Kalau kata mentor saya dulu, Ibu Irma bilang, perempuan itu sebagai apa, skoci. Jadi kalau nakodanya nggak ada, skocinya harus bisa berguna gitu. Jadi saya ingin perempuan-perempuan lain di luar sana pun harus bisa bangkit. Uh, kita harus mulai gitu ya, Prof ya. Orang apa para profesional pun semuanya dari memulai. Setelah memulai mereka jadi profesional seperti Prof lah ya. Kalau nggak memulai nggak akan jadi-jadi, itu aja sih. Jadi saya setiap kegagalan, setiap masalah ya saya bawa ya ketawa aja. Ya, maksudnya, oh inilah perjalanan hidup, oh ini seperti ini gitu. Kayak saya kan sekarang ditinggal almarhum, ya udah, jadi saya bisa berdiri sendiri gitu. Itu Prof. Barakallah. Keren ceritanya. Terus yang Hebat, 2000 itu, Ya, yang 2000 itu hilangnya gitu aja. hilang sampai sekarang nggak ada kabar berita. Tapi ya udah, saya cuma mudah-mudahan mengurangi dosa saya gitu, Prof, dan menambahkan pahala. Amin, amin ya Allah, Amin, amin. amin, Allah pasti ganti yang lebih baik. amin. Ya, tapi udah diganti dengan hikmah, udah diganti dengan macam ya, dengan Iya. poin dan seterusnya. Ya, alhamdulillah udah dipromoin juga sama Coach Esti ke Sudin. Kemarin kan dari Coach Esti saya bisa ngisi di Sudin. Alhamdulillah itu saya senang banget. Makasih Coach Esti. Prof. Kita nggak pernah dikasih sama Coach Esti ya. Hah? Oh enggak, oh. Kan Prof sudah ngasih. Ngasih ilmu. Iya. Ternyata UN itu dipanggilnya coach juga ya. Jadi saya ikutan aja lah panggilnya coach. Kata Prof belum, ilmunya belum sampai, Prof. Masih belajar. Oh ya, saya sering ini Prof upskill ya, sering ikut apa ya, nambah-nambah ilmu, pelatihan mau online maupun offline, sertifikasi juga sudah. Alhamdulillah. Iya, pokoknya Coach En nggak boleh slow down. Kuat, harus kuat. Ini di sebelah saya masih ada yang usianya 30 tahun di atas coach dan belum berhenti. Siapa tuh? Ibunda. Malu deh saya dipanggil Ibunda. Ya, saya mau ngikutin Ibunda tuh biar jadi usia boleh. Saya nggak mau dibilang tua, Prof. Saya maunya dibilang senior. Saya maunya dibilang senior. Senior secara usia gitu. Jadi saya tuh kumpulnya sama anak-anak junior. Jadi saya ke bawah ikut jadi junior. Jadi saya senior secara umur. Berarti panggilannya harus kakak atau coach. Coach. Ya, saya nggak mau dibilang ini. Saya udah punya cucu 1, Prof. Allahu Akbar. Barakallah. Makasih ceritanya. Ya, sama-sama. Asik benar. Giliran Mbak Mia nih. Ada nggak ceritanya Mbak Mia? Iya, Coach. Ini saya di luar dari industri usaha saya. Itu hal yang terberat yang saya alami adalah ketika kehilangan anak saya, Prof. Jadi di situ hikmah yang saya ambil adalah apapun yang kamu genggam, kalau kata Allah sudah saya ambil, akan saya ambil. Jadi yang saya implementasikan dalam bisnis ini atau dalam usaha ini, kalau memang bukan rezeki saya, ya nggak akan saya ngoyo gitu loh. Saya serahkan semua pada Allah yang sangat mengetahui semuanya, Prof. Gitu. Hikmahnya itu, Prof. Tapi kalau dibilang ikhlas atau tidak ikhlas, kehilangan anak, subhanallah, Prof. Berat, Prof.
Subhanallah. Sangat Betul, betul. berkehilangan. Betul. Ya. Tapi balik Betul. lagi itu udah hak, An- sudah diambil sama hak yang Halik, ya sudahlah saya ikhlas. Itu aja, Prof. Iya, iya. Orang Belajar ikhlas orang itu lain susah, Prof. mungkin bisa. Betul, betul. Setuju, setuju. Belajar ikhlas Anaknya itu susah. laki-laki atau perempuan? Perempuan, Prof. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin, amin. Amin, amin, Prof. Makasih doanya. Oh ya, tadi belum mendoakan ini Coach N. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin, amin, amin. Terima Makasih kasih Prof. doanya. Amin. Sama-sama. Senang. Iya. Aduh. Nah, kita ini nih ini masih kira-kira 10-an menit lagi. Ini kita tanya jawab ya seputar usaha. Jadi Coach N sama Mbak Mia boleh nanya apa aja. Terus kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang Coach Esti dan Coach Amel jawabin dong. Gitu. Kalau ada, silakan. Prof, Mia mau nanya dong. Boleh, Izin boleh, bertanya, boleh. Prof. Boleh, boleh. Apa motivasi coach untuk saat ini? Apa risk goal? Apa? Bukan risk goal, apa? Goal setting profesor sampai saat ini. Apa yang belum diraih Prof sampai saat ini? Hingga saat ini. Yang belum diraih. Iya. Setting goalnya apa gitu? Bebas belum Coach, mau diraih. bisnis, mau apapun itu bebas ya. Impian Prof pun, Prof. Yang saya suka singkat dengan 4 huruf. DBAS. Apa itu DBAS? D-nya Kita, dunia. Prof. Terus D-nya dunia. B-nya ya, bahagia. A-nya akhirat. S-nya surga. DBAS. Nah, kalau di dunia kita harus bisa merasakan DB-nya. Kalau AS belum kejadian, tetapi kalau kita berorientasi AS, insya Allah DB-nya dapat. Insya Allah DB-nya dapat. Jadi bukan hanya berhenti di DB, tetapi AS-nya juga dapat. Nah, itu bisa diukur, sangat bisa diukur. Jadi pencapaian AS melalui DB itu sangat bisa diukur. Kenapa? Karena kita bisa punya rasa ya, kita punya rasa. Dan rasa itu kan adanya di benak kita. Kalau kita misalnya bangun terus katakanlah 20 jam gitu ya, 20 jam bangun, itu setiap saatnya mampu dalam kondisi salam. Salam itu apa? Peace atau tentram lah. Ya, tentram. Nah, itu kalau masih keganggu gitu ya ketentramannya, artinya belum bisa sampai sana, artinya AS-nya masih salah gitu lah. Karena itu ada di ayat 201, di ayat 201 di Al-Baqarah. Ya, jadi yang selalu kita sebut doa sapu jagat. Nah, itu ternyata suatu ukuran yang sangat-sangat efektif yang Allah berikan, yang kita bisa ukur sehari-harinya. Nah, itu kalau ditanya goals-nya apa, goals-nya itu aja.
Nah, terus yang lain-lain, yang misalnya contoh turunannya, gimana caranya setiap hari bisa berbagi kayak Coach En. Gimana dari hasil berbagi tersebut bisa ngukur berapa orang yang dapat manfaatnya. Dari situ manfaatnya bisa bertahan, bahkan berkembang enggak, dan seterusnya. Itu turunan dari DBAS aja. Tetapi bukan sesuatu yang kita sebut sebagai main objective atau main goals. Itu kira-kira menjawab nggak? Ya, terima kasih. Makasih Prof, luar biasa. Saya nyimak dari tadi Prof. Terima kasih. Barakallah. Masya Allah, Masya Allah. Ayo Coach En sih udah tahu semua ya. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang tanya kali ya. Tanya. Kadang kan gini, Prof, gimana kan saya termasuk yang mudian ya. Kalau lagi apa ya, hasrat besar tenaga kurang. Kalau lagi pengen, aduh aku pengen bikin ini, pengen ini, pengen ini. Begitu udah semua ilmu ini udah dapat nih, udah saya pegang. Saya pengen bikin ini nih. Tiba-tiba, aduh, ngedrop gitu. Itu gimana cara mengatasi kayak gitu tuh, Prof? Barakallah. Pertanyaannya ini saya baru baca ya. Baru baca di mana gitu, saya lupa. Saya cari-cari itu nggak ingat baca di mana. Tapi intinya salah satunya, jadi ada beberapa hal yang kita patut lakukan, tetapi yang saya ingat salah satunya adalah senantiasa melihat atau punya cara untuk melihat yang kondisinya nih, kondisi DBAS-nya lebih, kita lebih ini deh, lebih Allah berikan kemudahan. Ada yang DBAS-nya tuh betul-betul harus struggle gitu ya, fight, harus untuk segala sesuatu itu harus penuh dengan upaya. Sementara kita mungkin nggak sebanding dengan dia upayanya, tapi yang bisa kita ukur ya. Tapi Allah tetap curahkan kekasih sayangannya, ke rizkinya tetap dicurahkan, ketentraman tetap dicurahkan. Kalau dibanding dengan orang-orang yang saya nggak bisa bilang secara kasat mata, kita melihatnya kalau kita dalam posisi dia, kayaknya kita akan merasa berat banget gitu ya. Ya kalau maka itu kalau di bulan Ramadan itu kan salah satu hikmahnya adalah kita bisa merasakan rasa orang-orang yang nggak, rizkinya tidak membuat mereka bisa menikmati contohnya hidangan ya, hidangan seperti yang kita nikmati. Nah, karena kita bisa atau punya referensi ngelihat ke situ, itu membuat kita malu sendiri gitu ya. Malu sendiri, kenapa punya perasaan seperti itu gitu ya, kenapa masih rasanya kok ada satu ayat yang selalu muncul di benak tuh, dari ayat yang dari surat Ar-Rahman yang berulang-ulang gitu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, itu malu gitu rasanya. Jadi kira-kira gitu. Oke, berarti jangan kita harus lihat ke bawah ya. Jadi supaya kita lebih bangkit di saat kita mulai drop, lihat di sekeliling kita gitu ya, Prof, maksudnya ya. Betul. Maka itu yang saya minta dari semua yang hadir di Ngobrasar ini, cerita pahit. Karena kalau cerita pahit itu dikumpul-kumpulin,
terus kita lihat-lihat atau lihat videonya di YouTube dan seterusnya, wah kita mah belum seberapa ya gitu, misalnya contoh, dapat itu inspirasi, itu dapat semangat, itu dapat. Jadi nggak usah susah-susah, kalau sekarang kan tinggal buka handphone aja gitu ya, Ya. cerita-cerita Prof, seperti tanya itu. lagi dong. Boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi udah habis nih waktunya, tapi Ayo, nggak apa-apa deh. satu lagi deh, satu lagi. Prof, Ya, apa makna bersyukur untuk Profesor Indra? Untuk Profesor, makna dari bersyukur, Prof. Kan kita itu, sharing, Prof. iya betul. Oh, ini pertanyaannya berat-berat semua nih. Coach EN juga berat, aduh, Mbak Mia juga berat. Jadi itu saya kira-kira 12 tahun lalu, 12 tahun lalu itu, waktu itu almarhum guru spiritual itu kan di Bandung, itu masih ada. Jadi saya tanya sama dia, ada nggak panduan atau ayat yang menghubungkan antara syukur dan suatu action, suatu aksi. Karena dari kecil atau sebagian besar orang itu pikir kalau bersyukur itu sebatas atau berhenti di mengucapkan alhamdulillah, terima kasih dan seterusnya. Tapi ternyata ada satu ayat nih, ada satu ayat di Al-Ahqaf ayat 15. Ya, Al-Ahqaf ayat 15. Itu doa yang saya dapat kisahnya itu doanya Abu Bakar, tapi ternyata Nabi Sulaiman juga punya doa yang serupa. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu bunyinya Rabbi auzidni an ashkura nikmatakallati an amta alayya. Nah, itu ya, dan seterusnya. Jadi ya Allah, berilah petunjuk untuk aku mensyukuri nikmatmu agar, nah ini nyambung kan ya, agar aku beramal soleh yang engkau ridhoi. Jadi antara syukur dan amal soleh itu ternyata ada sambungannya. Ya, ada sambungannya. Jadi syukurnya dituangkan dalam amal soleh yang diridhoi. Jadi kalau misalnya kita sendiri ya, kita sudah bersyukur belum ya? Kita lihat aja amal soleh kita terus menerusnya tiap hari. Kalau nggak terus menerus berarti kita belum bersyukur. Kira-kira gitu. Jadi itu menurut saya powerful banget ayatnya, dan ayat itu terutama gitu ya kalau orang yang sudah masuk usia 40 maupun ke atas. Nah, di situ ditulis. Nah, jadi usia 40 doanya adalah ini. Mudah-mudahan membantu. Keren. Makasih, Prof. Saya nyimak-nyimak. Nah, ini kita udah di ujung. Nah, tapi satu lagi saya mau minta nih dari Coach N sama Mbak Mia, satu lagi, yaitu berbagi pesan-pesan kepada saya nih terutama, dan teman-teman lain sebagai kalimat penutup dari Ngobras ke 423 ini. Ayo, siapa yang mau berbagi pesan? Saya Ibu dulu deh. dulu. Ya, Saya dulu ya. Rahasia untuk maju adalah memulai. Karena semua profesional itu berawal dari pemula. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi menurut saya jangan takut untuk memulai. Gagal, begitu gagal nggak usah down. Bangkit lagi. Karena di dalam kegagalan itu kita akan mendapat motivasi dari dalam diri.
kita lihat kok orang berhasil kayak, oh saya lihat Prof Indra berhasil, Prof Indra aja bisa, masa saya nggak bisa? Saya harus bisa, gitu. Jadi nggak usah takut untuk memulai. Dan kalau bisa kita bisa berbagi amalnya kan buat kita juga. Itu aja sih, Prof. Terima kasih. Silakan Sama-sama. Mbak Mia. Kalau dari saya mencoba untuk jadi manusia yang berguna, Prof. Berguna untuk masyarakat, lingkungan, dan alam sekitar ini. Insya Allah, apa yang kita kerjakan diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya itu aja, Prof. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah ini tambah satu lagi penutup nih. Kata Coach Amel, wah ini kayaknya dalam banget nih sesinya. Perlu perpanjangan waktu. Ini udah perpanjangan waktu Coach Amel. Dia memang sengaja, Prof. Dia Coach Amel tuh pengen saya lebih banyak lagi. Mau ngerjain saya dia, Prof. Coach Amel ini mau ngerjain saya. Wah, barakallah, barakallah. Oke, terima kasih Coach EN, Mbak Mia Sama-sama. atas waktunya, sharingnya. Semoga di bulan Ramadan cuan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Makasih, Prof. Makasih Mbak Mia. Saya baru ketemu sama Mbak Mia. Salam kenal Mbak Mia. Makasih ya, Prof. Terima kasih, Prof. Dadah. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, barusan kita ngobrol panjang lebar nih. Coach Amel, makasih ya udah kasih, dan Coach Esti, terus ada KMA, luar biasa, sama Bu Nisa atau Coach Nisa. Wih, berlomba-lomba nih. Ada orang dari negeri jiran nih, Ais. Apa kabar Ais? Sehat selalu. Patrap. Oh, ini dia nih, atlet lari jarak jauh. Amin, sama-sama. Oke, teman-teman, karena udah lewat waktunya, saya izin untuk menyelesaikan. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Semoga apa yang di-sharing ada manfaatnya dan Allah berkahi. Dan bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.